Selamat datang di pembelajaran online matematika kali ini. Materi kali ini adalah tentang fungsi kuadrat part 2, kelas 9. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Bagian pertama tentang grafik terbuka. Yang kedua, titik puncak. Yang ketiga, sumbu simetri. Yang keempat, titik potong di sumbu Y. Yang kelima, titik potong di sumbu X. Grafik terbuka. Grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Nilai A atau koefisien dari X kuadrat. Jika A lebih dari 0 atau A itu positif, maka grafik terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0 atau A nilai negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Ini gambar grafik terbuka ke atas. Berarti A lebih dari 0 atau A-nya positif di depan X kuadrat. Ada sebuah garis dinamakan sumbu simetri, di mana sumbu simetri ini adalah garis yang memotong grafik fungsi kuadrat dan membagi dua daerahnya menjadi sama besar. Ini disebut titik puncak. Titik balik dari grafik yang dari yang di atas menjadi yang dari yang atas ke bawah menjadi yang bawah ke atas. Itu namanya juga disebut titik balik. Ini grafik terbuka ke bawah dan ke atas tertutup. Ini terbuka ke bawah. Berarti A-nya kurang dari 0 atau A nilainya negatif. Sumbu simetrinya berada di sini, yang membagi dua daerahnya menjadi sama besar. Titik puncaknya berada di sini, yaitu disebut juga titik balik. Dari grafiknya dari bawah ke atas, sekarang jadi atas ke bawah. Titik puncak. Grafik fungsi kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Demikian gambarnya. Jika terbuka ke atas, maka di sini disebut titik puncaknya disebut titik minimum. Jika terbuka ke bawah, titik puncaknya ini disebut titik maksimum. Oke. Di sini titik puncaknya, juga di sini titik puncaknya kita lambangkan dengan XP YP. Nilai XP dicari dengan cara rumusnya min B per 2A. Rumus mencari YP adalah min buka kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A. Yang ketiga, tentang sumbu simetri. Tadi sudah kita bicarakan sekilas. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik AX kuadrat tambah BX tambah C berada pada sumbu atau garis X sama dengan min B per 2A. Ini rumus umumnya. Titik potong di sumbu Y. Grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, karena dia memotong sumbu Y, maka jika nilai X sama dengan 0 disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam fungsi, diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potong berada di 0C. Karena X-nya 0, maka di sini 0 tambah 0, maka Y sama dengan C. Grafiknya demikian. Jika ada grafik akan memotong sumbu Y
tepat di titik ini, yaitu titik 0, C. Titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Jikalau dia memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 jika memotong. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan, di sini ada nilai diskriminan berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ini sudah kita perkenalkan pada waktu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Jika D lebih dari 0 atau D positif, grafik memotong sumbu X di dua titik. Jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X atau satu titik saja mengenai. Jika D kurang dari 0 atau negatif, grafik tidak memotong sumbu X jika digambarkan sebagai berikut. Grafik memotong sumbu X. Untuk terbuka ke atas, grafik yang memotong sumbu X, dia akan memotong 1 dan 2 titik pada sumbu X. Itu jikalau D lebih dari 0 atau memotong sumbu X. Demikian juga untuk grafik yang terbuka ke bawah. Jikalau dia memotong sumbu X, dia akan memotong di 2 titik dan nilainya pasti D lebih besar dari 0. Grafik menyinggung sumbu X. Untuk grafik terbuka ke atas atau A lebih dari 0, D-nya sama dengan 0. Sini dia. Untuk grafik terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Dan karena dia menyinggung sumbu X, maka D-nya sama dengan 0. Grafik tidak memotong sumbu X. Berarti, untuk grafik terbuka ke atas, A lebih dari 0, maka D-nya kurang dari 0. Dia tidak mengenai sumbu X. Demikian juga untuk grafik terbuka ke bawah, D-nya kurang dari 0. Kita berikan contoh. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8, maka tentukanlah A, nilai A, B, dan C. B, titik puncak XP, YP. C, titik potong di sumbu X. D, titik potong di sumbu Y. Kita jawab bagian pertama. Nilai A, B, dan C. Kita tuliskan fungsi kuadratnya. Kita tentukan nilai A-nya sama dengan 1, karena kalau tidak ditulis di depannya, maka nilainya 1. B sama dengan min 2. C sama dengan min 8. Berarti A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 8. Bagian B. Titik puncak XP, YP. XP rumusnya adalah min B per 2A. Nilai A, B tadi kita masukkan ke dalam. Sama dengan min kali min 2 harus dalam kurungnya per 2 kali 1 sama dengan min kali min 2 per 2 kali 1 2, berarti 2 bagi 2 sama dengan 1. Nilai XP sama dengan 1. YP rumusnya min kali B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita masukkan nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus tersebut. Jadi demikian, min di sini min, B-nya kita buat ke dalam kurung min 2 pangkat 2 kurang 4 C-nya kali A-nya kali 1, C-nya kali negatif 8 per 4 kali 1 sama dengan sini min 2 pangkat 2 sama dengan 4, min 4 kali 1 kali min 8 positif 32 tambah 4 36 min 36 per 4 kali 1 4, min 36 per 4 sama dengan min 9. Jadi XP YP nya adalah 1 min 9. Jadi titik koordinat pada bidang kartesius adalah 1 min 9. Bagian C, titik potong di sumbu X.
Karena memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8, bentuknya sama dengan fx sama dengan y. Berarti kita demikian, karena y-nya sama dengan 0, maka nilainya semuanya adalah 0. Maka kita ini jadi seperti persamaan kuadrat. Kita faktorkan. X kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0, kita faktorkan jadi x kurang 4 kali x tambah 2 sama dengan 0. X kurang 4 jadi x tambah 4 atau x tambah 2 sama dengan 0 sama dengan x sama dengan min 2. Jadi titik potongnya di sumbu x adalah x nya 4, y nya 0, berarti 40. X nya min 2, y nya 0, dan min 2 0. Jadi titik potong di sumbu x ada 4 0 dan min 2 0. D. Titik potong di sumbu y. Karena memotong sumbu y, maka x sama dengan 0, y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8, y x nya sama dengan 0, y sama dengan 0 pangkat 2 0, min 2 kali 0 0 kurang 8 sama dengan y sama dengan min 8. Jadi titik potong di sumbu y adalah 0 min 8. Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang fungsi kuadrat, diberikan tugas berikut. Sampai di sini pembelajaran online matematika kita. Nantikan video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Salam sehat. Sampai jumpa.